قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي سخر لنا هذا. Kalimat subhana ini ketika kita berada dalam kendaraan, ketika kita berada dalam berpergian, ini sering disebut dan itu dituliskan dalam Al-Quran. Namun ayat subhanalladzi asra itu khusus kaji kita malam ini, yang saya setiap kali menyampaikan tema Isra Mi'raj ini, setiap kali itu pula berkaca, bercermin terkait dengan takaran dan ukuran ibadah solat kita dalam kehidupan kita. Qari kita tadi membacakan wahyu kalamullah, dan itu al-mu'jizat, dan itu adalah bagian dari memang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengkaji itu di malam ini adalah juga bagian dari akidah. Wa akhal Islam, mari kita melakukan yang pertama adalah tanzih, yang membersihkan jiwa pikiran kita, bahwa memperingati Isra Mi'raj ini adalah juga bagian dari membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, rasa syukur yang kita panjatkan di musalla serasa masjid. Setiap kali kita hadir di musalla ini, setiap kali itu pula ada ruh, ada semangat, ada kekuatan iman. Orang-orang yang memang menghidupkan rumah Allah di tengah zaman kondisi negeri bencana demi bencana, baik itu betul-betul bencana ataupun memang bencana itu jauhnya umat dari rumah Allah. Dan kami mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh pengurus, terutama Musalla Al-Abrar, abang anda yang di kita Bapak Ghafur. Saya buat tulis nama beliau Bang Ucok di handphone saya, beserta keluarga dan anak-anak beliau, dan juga seluruh jamaah masjid musalla yang ada di sekitaran. Kalaulah pembahasan kita masjid ke masjid, maka saya yakin juga yang hadir di sini termasuk transferan jamaah dari masjid musalla ke masjid berikutnya. Ya. Kalau dari depan ada Masjid Ar-Rahman, ada masjid di kanan saya ada Al-Amin, ya. Tadi ada Al-Ali, ya. Kemudian kita yang ada di sini Musalla Al-Abrar. Dan sepatutnya inilah nikmat yang terbesar ketika kita berada di rumah Allah. Saya baru pulang dari Singapura, Malaysia, membawa anak santri. Saya sempatkan dan kita sholat di Masjid Sultan, masjid yang satu-satunya di negara Singapura yang dulunya Melayu 80%, 90%, yang hari ini 2025-2026 terbalik. Kita hanya ada 10% di sana.
sehingga azan hanya masjid itulah yang bisa dikumandangkan keluar, suaranya keluar. Dan serasa nikmat. Saya juga sempatkan sholat di musola di basement Genting Highland. Di atasnya full music, di atas itu kasino, tepatnya di atas musola itu memang tempat judi, di bawah itu basement itu tempat sholat. Jadi membayangkan kita bisa bebas dan nikmat seperti ini, tapi ada satu ketika kita berada di tempat yang lain dengan suasana ya riang gembira di tempat maksiat, tapi kita juga bisa sholat di sana, itu satu nikmat yang besar. Kami sama murid saya yang merekam ini namanya Alfian, di tanggal 26, 27, 28 ya, kita berangkat ke Agam, Palembang, Galodo yang menghanyutkan dan banyak yang meninggal ya. Kami bawa kol diesel bantuan ke sana, dan ada dua masjid, satu musola yang utuh di tengah arus Galodo yang begitu dahsyat, satu masjid takwa. Dan juga di Malala, seperti juga di Sumbar, ada yang di Aceh Tamiang juga kita melihat tumpukan kayu-kayu besar. Tepat di tengah itu ada masjid dan pesantren yang utuh. Ini juga menghadirkan sinyal yang kuat kepada kita umat Islam, memang betul-betul pesan agar kita memuliakan Allah itu memang di tempat yang mulia, yaitu masjid, agar jangan meninggalkan perintah dengan segala kemuliaan tadi yang nanti insya Allah saya akan bahas. Toh kita juga malam ini berada di tempat yang Allah mulia. Maka saya bilang, rasa syukur kita malam ini, kita berada di tempat yang Allah muliakan. Dan kita juga dalam suasana masyarakat yang juga nikmat. Maka saya katakan, saya buat ada 3 kondisi. Masyarakatnya baik dan berada di tempat yang baik. Tapi akan sulit lagi yang tadi, di tempat judi dan di tempat pusatnya hiburan, tapi kita bisa sholat. Ada di tempat bencana, toh juga kita ditegur, tapi kalau kita bisa sholat, itu juga nikmat. Maka beruntung orang yang ada di situasi ini. Tapi tidak mudah. Maka hormat kami juga kepada ayah bunda dan jamaah atau nenek, abang, kakak, adik-adik kami. Niatkan kita malam ini setidaknya kita memakmurkan rumah Allah. 2, kita sedang berada dalam majlis ilmu. Terlepas anggapan-anggapan yang mengatakan peringatan Isra Mi'raj ini ya bukan dari syariat, terlepas. Tapi mari kita isi ini memang betul-betul tabsiratan wa zikra. Ini adalah pembelajaran dan peringatan. Di tengah zaman jauhnya kita dari sejarah-sejarah Rasulullah SAW, maka ini adalah majlis ilmu yang mudah-mudahan kucuran rahmat malaikat yang mengitari
di majlis itu, rahmat Allah yang Allah ucurkan, malaikat yang ada di tempat itu, dan mudah-mudahan kita juga disebut di sisinya Allah di hadapan para malaikat. Kemudian ya akhul Islam rahimakumullah, mari hadirkan ta'liful qulub. Ada ikatan hati kita, bahwa setiap kali kita diundang hadir ada di masjid musalla itu, hadirnya ukhuwah Islamiyah. Jangankan malam ini, kalau kita baca sedikit, kita buka kisah Isra Mi'raj itu, Nabi begitu diisrakan, kan destinasi yang termasuk Al-Aqsa, Baitul Maqdis, kan Nabi di situ memimpin salat. Dan naik Mi'raj, di langit pertama ada Nabi Adam, langit kedua ada Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga ada Nabi Yusuf. Dan mereka ini punya mukjizat, kelebihan, keutamaan yang dahsyat. Ada keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam ada Nabi Musa. Dan di Nabi Musa lah Nabi itu naik turun untuk meminta takhfif, keringanan yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Ada langit yang ketujuh itu Nabi Ibrahim. Mereka saja ada keterikatan ukhuwah kenabian, yang mereka ini termasuk di dalamnya ulul azmi. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Allah suruh tegakkan agama. Maka ini adalah bagian dari ikatan ukhuwah. Dan Isra Mi'raj itu menampakkan ikatan kenabian, bahwa tidak ada yang terpisah dari perjalanan dan tegaknya agama Allah ini. Kemudian mari kita berqudwah, mencintai, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa yang dirangkum dengan sebuah perjalanan. Namun kalimat yang dibaca qari kita tadi, subhanalladzi, ulama menyatakan, ulama tafsir, ini adalah kalimat yang kita juga sering menyebutkan, kalimat subhanallah. Ada satu surah yang sering kita baca di akhir surah Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Setelah itu apa? Subhanallahi amma yusyrikun. Ulama mengatakan ini adalah pensucian, mensucikan Allah dari segala tuduhan kebencian. Bahkan Isra wal Mi'raj ini adalah bukan seolah-olah hanya semata mengagungkan Nabi, bukan. Ada kesimpulan dari ulama tafsir bahwa Isra Mi'raj itu maka disebut subhanalladzi adalah untuk betul-betul mensucikan Allah dari segala apa yang telah menjadi
fitnah-fitnah yang ada di kaum itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan asra bi'abdihi. Ulama tafsir juga mengatakan asra bi'abdihi, ini kalimat subhanalladzi asra ini juga untuk menampik, menghilangkan asumsi umat ketika itu seolah mereka menganggap kejadian Isra Mi'raj ini adalah mimpi. Tidak. Maka diawali dengan subhanalladzi. Dan ulama tafsir mengatakan asra bi'abdihi itu dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat lailan. Saya membaca ayat ini dulu pernah saya menyampaikan, ada namanya di Masjid Quba. Kalau tak salah masjid itu di belakang rumah sakit Safira. Saya masih ingat ketika saya menyampaikan kalimat lailan, ternyata dalam Al-Quran kalimat lailan itu rahasianya dahsyat. Termasuklah siapa Nabiullah yang punya mukjizat tongkat? Nabi Musa. Apa perintah Allah? Fa asri bi ibadika lailan innakum muttaqun. Dan saraya asra itu memang perjalanan malam. Makanya kalimat-kalimat Al-Quran itu semuanya ada siap, ada ikatan dan kekuatannya tersendiri. Allah perintahkan malam, dan ternyata perjalanan musafir itu sendiri ada semacam waktu yang anna bu'dah. Orang yang betul-betul niat melakukan perjalanan, manusia berdoa, ada kalimat safar itu waktu anna bu'dah. Ini maaf ya, kalau ada orang pernah melakukan pulang kampung serasa dekat, kok cepat? Ini bukan Isra Mi'raj. Coba sampai Rasul menyuruh kita waktu anna bu'dah, dekatkan yang jauh. Mudah bagi Allah melipat bumi ini. Sampai ada orang merasa ketika perjalanan itu yang serasa jauh jadi dekat. Masya Allah. Dan umat Islam tidak perlu heran dengan Isra Mi'raj. Buktinya ada Ashabul Kahfi yang tidur di gua ratusan tahun juga masih hidup. Ada umur Nabi Nuh 950 tahun. Itu Masya Allah. Semua itu adalah memang Allah sampaikan bahwa semua itu lemah. Inilah yang maha kuasa. Allah kalau sudah berkehendak, semuanya bisa. Masya Allah. Tayyib akhil Islam rahimakumullah. Kita masuk ke tema kita. Saya ketika membaca Isra Mi'raj ini, ada hal yang mau saya sampaikan. Dari tadi pagi saya masuk ke pondok, saya tulis di meja saya membaca ada satu kisah. Di tempat Al-Aqsa ini, Nabi kan Isra'nya dari Makkah, Ka'bah ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Ada satu kisah. Kisah itu juga terjadi di Baitul Maqdis.
Dan ini kisah dahsyat, kisah seorang wanita yang bisa hamil tanpa ada suami. Kisah siapa? Maryam. Nanti coba baca kisahnya. Saya mau buat pertanyaan. Yang bisa menjawab, hadiahnya saya kasih nih. Mana? Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya. Siapa tadi wanita itu? Maryam. Ada yang siap menjawab? Saya harus bertanya dulu, ada nggak yang siap menjawab? Siap menjawab? Siap. Siapa ayahnya Maryam? Ayahnya Maryam Imran. Siapa yang jawab, Bu? Siap. Pertanyaan yang kedua. Siapa nama istrinya Imran? Ibunya Maryam. Hannah. Yang ibu yang hitam ya, yang jilbab hitam. Pertanyaan yang ketiga. Nah, ini sejarah. Siapa ustadznya Maryam? Zakaria, Masya Allah. Nah, Bunda, kasihkan Bang Ucok. Silakan. Sekarang, Ustaz? Iya, sekarang. Pertanyaan berikutnya. Di mana Zakaria membimbing Maryam? Mihrab. Apa doa ibunya Maryam kepada Allah? Apa permintaan salah satunya? Salah satunya, Bunda, supaya kandungan itu dia nazarkan adalah betul-betul untuk beribadah kepada Allah, dan itu di Baitul Maqdis. Nazartu laka ma fi batni muharraran. Kalimat muharraran itu betul-betul janin yang ada di perutku ini, kata Hanan, seorang ibu, akan nanti lahirnya Maryam, yang Maryam ya, samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dia nak minta anaknya kaya. Dia minta satu, pengabdi kepada Allah. Yang kedua, terlindung dari godaan syaitan. Siapa yang berdoa begitu hari ini? Sehingga kata Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Makbul doanya, Allah terima dengan terimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Kami didik dia dengan didikan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Siapa penanggung jawabnya? Zakaria. Karena dia termasuk pamannya. Karena Imran itu, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ketika ada yang mengatakan ketika kecil sudah meninggal, maka kisah Maryam ini mirip dengan kisah Nabi Muhammad. Kecil ayahnya sudah meninggal. Ada yang mengatakan sebelum lahir lagi sudah meninggal. Itu dahsyat. Jadi Pak Imam, ada yang menarik dari mihrab.
tempat imam itu, lahirlah generasi seperti Maryam. Apa yang menarik? Ternyata masjid, mihrab, pendidikan di dalam masjid itu rezeki, didekatkan dengan rezeki. Wa kaffalaha Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Masya Allah. Sampai hamil tanpa suami Maryam. Pertanyaannya, anak Bang Ucok lah, coba pikirkan, siapa cikal bakal kehamilan seorang Maryam? Nabi siapa yang akan dikandung? Siapa nama Nabi itu yang bisa berbicara di waktu kecil? Betul nggak? Yang kisahnya dengan penyembah. Betul kan? Allah bilang Isa bin Maryam. Isa bukan anak Tuhan, tapi Isa anaknya. Jadi orang yang baca kisah, makanya kalimat subhanalladzi asra bi abdi, banyak kaitan kisah ini Mekah dan Al-Aqsa dan kisah-kisah sebelumnya itu sangat berkaitan. Maka ya akhal Islam, apa relevansi Isra Mi'raj ini dengan zaman kita ini? Apa relevansi? Saya sampaikan di awal, atau nenek, ayah, ibunda, anak-anak kami yang dimuliakan Allah. Allah inginkan perintah salat ini. Tadi ada saya buat tulisannya saya buat kalimat-kalimat yang indah supaya kita di zaman ini jangan sampai salah persepsi. Di mana salah persepsi? Isra Mi'raj itu adalah bagian dari sa'adatuna fid dunya wal akhirah. Kenapa? Ada perintah yang Allah tak sebut di surah Al-Isra itu. Berarti itu sangat istimewa. Kenapa? Karena dia tersirat. Coba, di mana kita temukan perintah sholat di surah, di ayat tadi? Tidak ada kan? Justru malah yang dibaca qori kita tadi, ayat itu tentang Bani Israel yang melakukan la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Berarti ada rahasia Allah. Allah tak sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Enggak ada kalimat salat di sini, enggak ada. Ada dua surah, satu Al-Isra, satu lagi surah An-Najm. Kata Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha walaqad ra'ahu fil ufuqil a'la. Kalimat inda sidratil muntaha, Allah memberikan perintah salat. Apa kata ulama dalam sejarah? Saya baca Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, Al-Imam Al-Ghazali, Dr. Muhammad Sa'ram Al-Buti
menuliskan dalam tulisan mereka Isra Mi'raj itu, kata mereka apa? Peristiwa ini menunjukkan li sya'ni wa li 'azmillah, karena mulianya Allah, dan supaya kalimat ini menghibur, kalau bahasanya tasliyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk bagian menghibur Rasul. Meninggal istrinya, meninggal pamannya. Kejadian yang termasuk itu adalah Taif. Nabi dicecar, dihina, difitnah di Mekah. Pingin rasanya setelah ke Habsyah, ke Taif. Taif ini semoga ada mendapatkan perlindungan, malah dilempar ke batu. Sampai anak angkatnya Rasulullah melindungi juga kena berdarah lemparan batu Zaid. Sampai datang malaikat ingin membalikkan 2 gunung kepada kaum Taif. Sampai berdoa Nabi, lah, kata Nabi, jangan. Semoga nanti dari kaum Taif ini ada hamba yang nanti salihun, orang-orang yang memeluk agama Allah, orang-orang yang saleh, anak cicit cucu mereka, cucu cicit mereka. Kenapa? Fa innahum qaumun la ya'lamun la ya'qilun. Kemudian saya dulu pernah menyampaikan tentang relevansi Isra Mi'raj ini di zaman kita ini. Ulama mengatakan perintah salat ini Bapak Ibu, karena dia Ra'sul Islam wa abuduhus salat. Jadi puncak inti Islam, ya, dan tiangnya adalah salat. Wa awwalu ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Janji antara kita dengan mereka itu hanya salat. Yang meninggalkannya kafir. Maka apa kata ulama? Ini saya bahas, mohon didengar. Saya ketika menjumlah-jumlah Bapak Ibu, sampai hari ini takut saya meninggalkan atau melalaikan. Maka salah satu inti ajaran Isra Mi'raj itu supaya kita tahu inti dan nikmat kehidupan dunia ini. Itu dahsyatnya Isra Mi'raj. Apa itu? Ketika kita bisa menggunakan hidup kita ini untuk salat, khusyuk, dan menanggalkan segala perkara dunia-dunia ini, lalu kita bisa menghadapkan wajah kita. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lima menit subuh, 5 menit zuhur, 5 menit asar, 5 menit maghrib, 5 menit isya. Imam kita tadi rakaat pertama yang dia baca surah Al-Kahfi sampai ayat ada doanya, Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana. Masih ingat kan? Itu tanda sholatnya rakaat kedua imam kita baca surah Al-Kafirun.
Setidaknya ingat apa yang dibaca imam, bukan mengingat TikTok. Sampai detail. Kenapa? Yang 50 jadi 5, pahalanya sama kata Nabi. Tetap satu waktu itu menjadi 10. Perhatikan. Kenapa saya menyimpulkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah bagian dari kerangka kehidupan supaya manusia membekali perintah salat itu, dan dia tahu bahwa lamanya akhirat, singkatnya. Dan dia mengerti bahwa tidak ada bekal yang paling indah ketika kita menghembuskan nafas ini kecuali salat. Makanya ada saya tulis, termasuk tidak ada satu perkara kejadian melainkan ada salat. Salat taubat ada, salat perang ada, salat tasbih ada, salat hajat. Bahkan dari 24 jam, coba lihat, tahajud ada. Setelah tahajud witir, setelah witir salat sunnah fajar, qobliyah, ba'diyah ada. Sampai habis wajib ada, isyraq syuruk pun ada, duha ada. Coba, apa maksud? Kita bahas sedikit. Seandainya tidak ada salat ini, apa yang terjadi? Rasanya tak layak kita masuk surga. Nikmatnya ada salat ini, nikmatnya surga. Kenapa? Bonus pahala, bonus tempat, bonus waktu-waktu yang kita kerjakan perintah sholat wajib dan sholat sunat itu semuanya tawaran pahalanya surga. Betul tidak? Kalaulah kita mengandalkan ibadah kita ini saja, tak cukup. Apa maksudnya? Apa maksud? Saya hitung 24 jam satu hari kali 30 hari kali 12 bulan kali 50, anggaplah bukan 50 tahun, 60 tahun. Atau kita ambil umur Nabi berapa? 63 tahun. Berapa jamkah kita hidup di dunia ini? Setengah juta. Angka tepatnya 544.320 jam. Biar enak ngitungnya 500.000, berarti setengah juta jam. Kalau ngikut umur Nabi kurang lebih 60 tahun, kita dapat jatah itu setiap kita di dunia ini setengah juta jam. Oke? Save ya. Ingat. Sekarang kita realkan, kita breakdown dalam hidup kita. Jangan kaget. Tidur kita berapa jam sehari?
8 jam kali 30 hari kali 12 bulan kali 63 tahun 181.440 jam 181.000 itu terhitung normal dari 1 hari ke 63 tahun. Saya mau nanya Bu, kalau bayi mana lebih lama, tidur atau bangun? Itu selama berapa tahun? Sampai menyusui itu banyaknya tidur bayi biasanya. Anggaplah sampai setahun atau 6 bulan. Karena dia belum bisa membedakan mana siang mana malam. Makanya karena dia belum bisa membedakan siang malam, makanya kita begadang. Dia hidupnya malam hari, siang tidur aja dia. Sudah, kita genapkanlah tidur kita selama 63 tahun itu 200.000 jam. Berapa persen dari 500.000? 200.000. Hampir 45%. Saya mau nanya, tidur saja berapa persen dari umur kita? 40%. Anggaplah 40%. Tinggal berapa persen? 60. Saya mau nanya, aktivitas pertama kita di zaman ini kan megang handphone. Berapa jam kita megang handphone sehari? Oke, sebelum ke sana, kita PNS Bangan kerja sebelum pensiun dulu. Kalau kita kerja, berapa jam kerja kita sehari? 8 jam. 8 jam kali 22 hari, ya kan? Karena libur Sabtu Ahad. Kali 12 bulan kali berapa tahun kita kerja? 30, 40? Anggaplah 35 tahun. 73.000 jam kita kerja. Sekarang udah punya rumah, punya tanah, punya mobil, punya anak, punya cucu, punya emas dan seterusnya. Berapa jam kita kerja sehari sampai pensiun? 73.000. Dibanding dengan sholat, tadi berapa menit kita sholat? Anggaplah 10 menit. Anggaplah 5 waktu itu 1 jam. 1 jam kali 30 kali 12 bulan kali berapa? Mulai kapan kita taubat sholat? Ada yang dari bayi langsung sholat? Nah, belasan udah mulai dia pacaran ya. Kerja belum tentu sholat tepat waktu. Oke, anggaplah dia mulai 10 tahun sholatnya nggak pernah tinggal. Berarti 50 tahun dia sholat khusyuk dan nggak pernah tinggal. Kali 50 tahun. Baru 18.000 jam. Tidurnya 181.000, kerjanya 73.000 jam dalam 35 tahun, sholat 50 tahun baru 18.000. Kira-kira layak masuk surga atau neraka? Main handphone 3 jam selama 25 tahun. Makan, mengotak, hitung semuanya. Kira-kira coba lihat. Kata Allah begini, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Saya mau sampaikan begini, kenapa saya bilang relevansinya sholat ini zaman ini. Kalaulah seandainya perintah sholat terutama yang wajib ditambah yang sunnah ini tidak kita kerjakan, kiamat lagi tadi. Kenapa? Tidur kau saja, makan, mengotak, begadang di kafe, ke mall, di perjalanan, semuanya kalau dijumlah, kalaulah sempat niat kita hendak ibadah, apalah bekal kita. Makanya Allah suruh tadi Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i. Jadi Maryam juga sholat, walaupun beda sholatnya dengan Nabi Muhammad. Buktinya ayat itu irka'i wasjudi warka'i. Coba baca nanti. Nabi Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat juga sujud. Sajidun, raki'un, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik, saya sambung sedikit lagi. Coba nanti lihat ayat-ayat Al-Quran, akan kita temukan kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi ketika membaca Isra Mi'raj ada perintah salat, ada di situ masjid, ada di situ ibadah yang dahsyat. Kalau bahasa saya, seolah Allah ingin menyampaikan pesan, wahai hambaku, ku perjalankan hambaku, ku muliakan, ku angkat derajatnya, ku kasih dia perintah. Sebenarnya itu bukan hanya khusus untuk Nabiku Muhammad, tapi untuk semuanya. Maka kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Perintah sholat ini salah satunya adalah sikitkan tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika datang waktu sahur, banyakkan istighfar. Bang kita tadi, Bang Ucok bilang, sekarang malam 15, besok Jumat, Masya Allah, ini malam yang barakah malam ini, amin. Kita puasa nanti tanggal 18 atau tanggal 19, berarti kurang lebih 33 hari lagi kita akan puasa. Ayat yang saya baca tadi itu surah Az-Zariyat ayat 15, sampai kata Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah sebut sahur di situ.
Banyakkan istighfar. Nanti kapan terasanya sahur? Pas Ramadan. Sekarang tak banyak orang bisa bangun sahur. Apa kata Allah di awal? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi Isra Mi'raj, masjid, perintah salat ini supaya kita menjadikan orang yang bertakwa, menjaga salat, karena dari salat itulah kalian kulipat gandakan pahalanya. Itulah dia syurga. Masya Allah. Kenapa? Karena dunia dibanding akhirat, perjalanannya singkat dunia, lamanya akhirat. Apa kata Abu Hurairah ketika ingin nanti melintasi sirat, dia menangis. Alladzi yubkika ya Abu Hurairah. Dia nangis saja mengkisahkan sirat. Dia bilang azad, azad, bekalku, bekalku. Bekal. Kenapa bekal? Seolah kalimat salat itu nanti ketika melintasi sirat, kalau tak ada bekal jatuh. Jatuhnya kemana? Neraka. Jadi siapa yang mengerti hal ini? Hanya orang yang tahu ketika dia bicara salat, dia bicara tentang makna kehidupannya. Maka kata Nabi, al-qais, cerdas. Siapa orang cerdas? Mandana nafsah, dia rendahkan diri dia tidak sombong. Wa amila lima ba'dal maut, dan nikmat yang paling mudah untuk bekal nanti setelah kehidupan ini, salat. Salat. Maka ajak keluarga kita, anak-anak kita, dimanapun, apapun urusannya. Mungkin ini enak. Saya mau ceritakan yang Singapura, Malaysia tadi. Kira-kira bisa nggak kita sedang di tempat mainan itu bisa sholat? Kalau ndak kuat Pak, pakaian orang rusak, musiknya rusak, tempat itu memang tempat permainan tapi ada judi, rusak. Godaannya dahsyat. Maksudnya apa? Allah menghadirkan sholat itu, itulah benteng terakhir kita, terutama di zaman ini. Benteng terakhir kita. Makanya kata Nabi, orang yang merusak sholat, sholatnya rusak, berarti dia merobohkan tiangnya. Kalau tiang udah tak ada, ya roboh. Roboh. Enggak di dalam ini. Kami sholat subuh waktu itu di bencana itu, di musola. Justru yang sadar datangnya Galodo dan meninggal banyak yang masih belum ketemu mayatnya. Justru yang sholat subuh di bencana itu atok-atok sama nenek-nenek. Kami datang kurang lebih jam 12, jam 1 malam di lokasi. Itu pun kami salah jalan. Harusnya dari kumpulan, bukan dari simpang patai. Kami naik ke atas ke simpang patai. Setiap 10 meter, 20 meter itu jalannya udah amblas separuh. Sampai kami jam 12, jam 1 masih ngobrol. Sampai jam 2 ngobrol tentang kondisi di lapangan. Merencanakan pembagian sumbang donasi besok ini. Gimana Bu? Kami menengok, saya menengok. Di tengah bencana itu, apa kerja anak-anak muda itu? Main game. Tepat di tempat
kami ruko menginap itu, di depan itu ada base campnya pondok-pondok, di situ anak-anak. Jadi tidak mudah. Kami sholat subuh ya ada atu-atu ini. Itu makanya kenapa Indonesia ini ulamanya menetapkan Isra Mi'raj itu masuk ke PHBI. Kenapa? Supaya turun-temurun yang diingatkan itu sholat. Dahsyat. Jadi saya melihat yang Aceh Tamiang juga, Sibolga juga. Kenapa setiap bencana, setiap kali kameramen ini yang diliput itu termasuk yang selamat, yang utuh apa? Masjid. Kenapa? Itu mi'rajnya hamba Allah menghadap Allah. Kita sedih hari ini di tepian, di kampung-kampung pengajian tak ada, Bang. Sibuk ke ladang, sibuk dunia saja. Banyak masjid-masjid, musola itu tidak ada yang mengurus airnya, tidak ada yang mengurus kebersihannya, tidak ada yang mengurus majelis ta'limnya. Jadi qadarullah, alhamdulillah kita di perkotaan ini semuanya hadir. Maka sebab itu Allah di antara hikmah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, destinasi Isra Mi'raj itu, dan kenapa Allah kekalkan Masjidil Aqsa termasuk Mi'rajnya Nabi ke Sidratul Muntaha. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya punya hampir 10 syal Palestina, dan hampir setiap majelis ilmu tabligh akbar itu saya kasih hadiah untuk menjadi bukti kecintaan kita. Sebagaimana Allah mencintai Nabi, memperjalankan dari masjid ke masjid, dan itu hari ini tempat yang disebut kiblat pertamanya umat Islam. Dan hari ini sudah rata dengan tanah. Gaza itu sudah rata dengan tanah. Masjid Al-Aqsa dan pejuang-pejuangnya masih bertahan. Dan kenapa setiap kali kita ditanya, kenapa itu menjadi konflik utama di hadapan orang-orang Muslim yang Allah gerakkan ini, orang-orang Yahudi ini ingin menguasai Baitul Maqdis Al-Aqsa. Kebanyakan ulama mengatakan untuk menjadi bukti tamhis, yaitu menyaring iman kita sedunia ini. Benarkah kita termasuk orang yang satu, mencintai masjid yang dicintai Allah dan Rasul? Dua, sejauh mana loyal kita membantu saudara-saudari kita di sana? Ketiga, ternyata Baitul Maqdis Al-Aqsa itu bumi para nabi, Ardul Anbiya. Yang saya sendiri hanya sampai ke perbatasan antara Arish, antara Israel sama Mesir ketika itu. Sampai hari ini saya berdoa, Allahumma rzuqna salata fi Baitul Maqdis, Allahumma rzuqna salata fil Aqsa. Ya Allah, beri kami rezeki untuk sholat di situ. Kemudian terakhir, apa relevansi dengan kita dengan umur yang tadi? Pahalanya, Masya Allah. Tadi Pak, kalaulah kita sholat di Musalla Al-Abrar, sholat jamaah itu 27 derajat.
kali 5 135 kali 30 hari 4.050 kali 12 bulan 48.600 derajat kali 50 tahun 2.430.000. Berapa? 2.430.000. Anggaplah 2,5 juta. Siapa di sini yang pernah umrah? Umrah. Lihat. 5 hari sholat di Masjidil Haram. 1 kali sholat berapa pahalanya? 100.000 sholatin. Berapa itu? 100.000. 5 hari di Mekah, sholat 5 waktu, 100.000 kali 5, 500.000 kali 5, 2.500.000. Pilih mana? 5 hari di Masjidil Haram, sholat 5 waktu 2,5 juta derajat, dibanding 50 tahun sholat di musola Al-Abrar. Berapa bandingannya? Sedangkan sholat di Madinah berapa? 1.000 sholatin, 1.000 kali sholat. Jadi ada di bumi Allah yang Allah berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, itu salah satunya apa? Pahala sholat di dalam. Maka bayangkan, ke Mekah tak sholat, ke Madinah tak pernah, apalagi ke Al-Aqsa, ke Al-Abrar pun tidak, ke Ar-Rahman tidak, Al-Ali tidak, Al-Amin tidak. Makanya kata orang, kalau dia mati nggak usah sholatkan. Itu tol langsung neraka. Kenapa ya? Hitung-hitungannya aja Allah udah ngitung. Kita yang paling mudah menghitungnya. Itu dahsyatnya pahala. Itu relevansinya, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Itu dahsyat. Ini saja, jazakumullah khair. Ayahanda ibunda kita, angkat tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.